Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa Monas TV melakukan kunjungan ke pemerintah Kota Makassar pada Selasa 16 September 2025 dalam rangka audiensi terkait rencana kerjasama ke depannya. Kunjungan ini pun disambut baik oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Dalam audiensi bersama tim Unhas TV, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan visi Pemkot Makassar untuk mendorong pelayanan publik berbasis digital. Salah satu langkahnya adalah meluncurkan aplikasi Lontara Plus. Melalui aplikasi ini, warga dapat mengakses beragam layanan, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan, hingga pengaduan masyarakat. Menurut Munafri, Lontara Plus merupakan aplikasi terintegrasi dan disiapkan agar warga dapat lebih mudah mengakses layanan. Jadi layanan digital kita sudah launching, namanya Lontara Plus. Di dalamnya itu mengintegrasikan seluruh program digital yang dimiliki oleh dinas secara berbeda-beda. Nah, tahun ini kita memastikan ini menjadi satu, walaupun progres ini tidak mudah dan cepat, tapi ini harus kita mulai supaya tidak semua dinas punya sendiri-sendiri, tapi satu masuk di dalam satu platform yang sama namanya Lontara Plus ini. Sekarang masih setelah launching itu di 1.0 dan ini yang menjadi halaman depannya adalah aduan, bagaimana masyarakat melihat persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat, lalu difoto disampaikan kepada kami dan insya Allah tim cepat ini akan langsung menanggapi sesuai dengan dinas yang dituju. Nah, ini akan terus kita kembangkan lebih detail sehingga nanti di Kota Makassar ini untuk mengetahui Makassar lebih detail hanya dalam satu genggaman, satu aplikasi yang namanya Lontara Plus. Munafri berharap Lontara Plus menjadi simbol transformasi digital Pemkot Makassar dan warga akan lebih dipermudah dan tidak lagi terbatas oleh proses birokrasi yang panjang. Untuk memastikan Lontara Plus digunakan luas, Pemkot Makassar menyiapkan strategi pemasaran, di antaranya sosialisasi langsung, kampanye digital melalui media sosial, serta branding budaya dengan mengusung tema Lontara yang melekat pada identitas Bugis Makassar. Aplikasi Lontara Plus tersebut bisa didapatkan dimanapun, seperti App Store atau layanan Google Play Store. Selain untuk memberikan gambaran melalui campaign di sosial media, juga di beberapa kesempatan ini ada turunannya, event off air dan sebagainya, diberikan ruang untuk melakukan sosialisasi sehingga aplikasi ini bisa diterima dengan baik. Dan ini memang berjalan secara bertahap, kita sudah punya planning untuk menyelesaikannya, program demi program, waktu demi waktu, supaya di tahun ketiga atau keempat, ini sudah menjadi satu program yang sudah terintegrasi secara lengkap. Munafri menambahkan, tantangan seperti literasi digital dan keamanan data masih harus diantisipasi. Namun, Munafri optimis, Lontara Plus akan menjadi langkah penting untuk menguatkan pelayanan publik berbasis digital di Makassar. Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, ulang tahun ke-20 Departemen Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya FIB Unhas, diisi dengan Channel U Workshop. Kegiatan ini memberikan pengalaman otentik upacara minum teh tradisional Jepang. Suasana khas negeri Sakura terasa kental di Aula Matulada Fakultas Ilmu Budaya FIB Unhas, Selasa 16 September 2025. Kegiatan bertema Experiencing the Spirit of Japanese Tea Ceremony menghadirkan pembicara Prof. Izuzuka Osamu dari University of Tsukuba, Jepang, dan Kepala Kantor Konsuler Jepang di Makassar, Ohashi Koichi. Acara ini disaksikan dengan antusias oleh ratusan mahasiswa dan dosen. Sebagai pembuka, praktik upacara minum teh pertama kali dilakukan oleh Kepala Kantor Konsuler Jepang, Ohashi Koichi, dengan FIB Unhas, Profesor Dr. Andi Muhammad Akbar SSM Hum, dan istrinya, Andi Farhani. Setelahnya sebanyak 18 peserta terpilih yang terdiri dari dosen dan juga mahasiswa mengenakan busana tradisional yukata
dan berkesempatan mempraktikkan langsung prosesi persiapan temaca bubuk dengan alat khusus, lengkap dengan tata krama yang ketat. Prof. Izusuka Osamu menjelaskan, dalam upacara minum teh adalah hasil pemikiran orang-orang Jepang terdahulu. 長い年月をかけて、人々が考えてきた行動の結果です。Jadi ternyata untuk kegiatan gerakan-gerakan yang tadi itu sebenarnya adalah hal-hal yang sudah dipikirkan oleh orang-orang terdahulu. Jadi orang-orang terdahulu itu mereka berpikir bagaimana gerakannya bagusnya dan itulah hasil dari pemikiran mereka. Kepala Kantor Konsuler Jepang di Makassar, Ohashi Koichi, yang turut hadir dan mengikuti upacara minum teh, mengaku jika ini merupakan pengalaman pertama baginya mengikuti upacara minum teh tradisional. Secara jujur, ini untuk pertama kalinya bagi saya ikutin upacara minum teh yang tradisional, yang khas Jepang. Padahal saya berminat dan belajar budaya Jepang, upacara minum teh itu bagaimana caranya. Jadi saya senang sekali dapat kesempatan untuk belajar dan ikutin upacara minum teh yang tradisional. Gurunya datang dari Jepang, Profesor Ishizuka. Antusiasme juga datang dari dekan FIB Unhas, Profesor Dr. Andi Muhammad Akmar SSM Hum, yang menyebut mahasiswa dan dosen bisa mempraktikkan secara langsung tradisi yang selama ini hanya mereka pahami dari buku dan literatur. Nah, apa yang kita pahami selama ini tentang seremoni minum teh, menurut tradisi Jepang kita pahami di atas kertas, dengan kata lain dengan membaca buku literatur tentang tradisi itu. Tapi sekarang ini benar-benar kita praktikkan, kita bisa berada dalam satu ritual minum teh ala atau tradisi Jepang. Kita dan bersama-sama mahasiswa bisa mengikuti, menikmati secara bersama. Prof. Akmar menambahkan, acara ini tidak hanya sukses mengenalkan budaya, tetapi memperkuat hubungan antara Unhas dan pihak konsuler Jepang, sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-20 Departemen Sastra Jepang. Aminah Rahmat, Zulkarnain, Unhas TV. Isu ekonomi hijau menjadi sorotan dalam seminar nasional yang digelar di rangkaian Neforia 2025. Ketua SDGs Center Universitas Hasanuddin tekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk menanggulangi dampak perubahan iklim. Dalam National Economic Fair for Our Ideas atau Neforia yang digelar di Aula Pegadaian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin 12 hingga 13 September 2025, ekonomi hijau menjadi sorotan, di mana salah satu pembahasannya peran ekonomi hijau untuk pertumbuhan inklusif. Ketua Sustainable Development Goals SDGs Center Universitas Hasanuddin, Dr. Andes Yusri Zamhuri PhD, menyebut jika ekonomi hijau merupakan kegiatan ekonomi yang terintegrasi, meliputi aspek lingkungan dan sosial. Pengelolaan sumber daya alam termasuk sektor tambang harus dilakukan secara bijak agar tidak merusak iklim dan menghambat pembangunan berkelanjutan. Yusri menyebut peran mahasiswa dan kampus menjadi kunci, di mana gerakan sederhana seperti penghijauan dan pengelolaan sampah bisa memberikan dampak nyata bagi lingkungan. Jadi kalau kita mau lihat seperti apa implementasinya dan seperti apa peran setiap stakeholder termasuk mahasiswa adalah ya menjaga tadi termasuk di lingkungan kampus seperti ini. Mestinya ada satu gerakan-gerakan di kampus yang misalnya ada penghijauan seperti ini, tidak sembarang, berhubungan juga dengan pembuangan sampah, itu semua berakibat. Sebagai contoh praktik internasional, Yusri menyorot integrasi pendidikan dan bisnis di Jepang. Pendidikan lingkungan di negeri matahari terbit ini ditanamkan sejak usia sekolah dasar. Sementara sektor usaha wajib mendaftar dalam Business Registration for SDGs untuk mendapatkan akses pembiayaan dan dukungan pemerintah. Yusri pun mendorong Indonesia mengadopsi langkah serupa agar seluruh stakeholder termasuk kampus dan dunia usaha
mengarah pada strategi yang lebih ramah lingkungan. Ya, jadi di Jepang itu terintegrasi mulai dari sektor pendidikan, kemudian masuk sektor perusahaan dan pemerintah terintegrasi. Misalnya di sektor pendidikan, mulai dari anak SD, SMP sana sudah diajarkan bagaimana memahami lingkungannya. Di sektor bisnis di Jepang itu sangat bukan mandatory wajib, tapi sangat dianjurkan itu setiap perusahaan bisa mengidentifikasi dirinya dia terkait pada tujuan goals keberapa. Dan kalau itu bisa maka dia akan diregistrasi. Yusri Zamhuri pun mengajak semua kalangan untuk menjadikan ekonomi hijau sebagai gerakan kolektif demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Rizka Fraja, Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, BPJS Kesehatan menggelar Ghost to Campus di Universitas Hasanuddin. Mahasiswa diminta berperan aktif menyebarkan informasi kepada keluarga dan masyarakat terkait pentingnya jaminan kesehatan dan prosedur layanan yang berlaku. Kegiatan sosialisasi yang digelar BPJS Kesehatan dilaksanakan di Aula LPMPP Universitas Hasanuddin. Sosialisasi JKN-KIS tersebut diikuti mahasiswa dari berbagai fakultas. BPJS Kesehatan menayangkan video edukasi tentang sistem jaminan sosial di berbagai negara. Ini bertujuan agar mahasiswa dapat lebih memahami tentang pentingnya jaminan kesehatan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Muhammad Aras, menyebut jika pihaknya sengaja melaksanakan Ghost to Campus untuk memberikan literasi kepada mahasiswa, khususnya pelaksanaan program jaminan kesehatan. Kita memang melaksanakan kegiatan Ghost to Campus ke kampus-kampus termasuk di Universitas Hasanuddin ini untuk memberikan literasi, pengetahuan dan informasi kepada mahasiswa khususnya terkait jaminan sosial. Kemudian lebih dalam lagi kita ingin menyampaikan terkait bagaimana pelaksanaannya di Indonesia, khususnya pelaksanaan terkait program jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Muhammad Aras menambahkan salah satu kendala dalam penyelenggaraan program JKN-KIS adalah minimnya pemahaman peserta mengenai status kepesertaan, hak serta kewajiban mereka. Target kita sebenarnya adalah bagaimana memperluas informasi ini atau literasi terkait pentingnya jaminan kesehatan ini lebih-lebih kepada mahasiswa ya, karena kita menganggap bahwa mahasiswa itu adalah merupakan corong pemberi informasi yang bisa menginformasikan ke teman-temannya semua, termasuk anggota keluarganya semua yang saat ini kalau kami dapat informasinya tadi kan sebagian besar atau hampir semua sudah merupakan peserta JKN. Dan tentunya mungkin informasi ini belum didapatkan oleh orang tua mereka. Mereka juga bisa menginformasikan ke keluarganya atau masyarakat sekitarnya terkait bagaimana informasi terkait JKN maupun bagaimana mekanisme mendapatkan layanan, bagaimana mekanisme menyampaikan informasi ataupun penyampaian keluhan ketika terdapat permasalahan-permasalahan. Muhammad Aras berharap mahasiswa dapat berperan aktif menyebarkan informasi kepada keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya jaminan kesehatan dan prosedur layanan yang berlaku. Rahmati Ardi, Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin memperluas kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU). Perluasan kerjasama ini mencakup aspek pendidikan riset, kesehatan, pertanian hingga 3 proyek strategis nasional Kabupaten Kolaka. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) yang dilakukan di lantai 8 Rektorat Universitas Hasanuddin Selasa 16 September 2025 menandai perluasan kerjasama antara Universitas Hasanuddin dengan pemerintah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kedua pihak sepakat untuk memperluas kerjasama di berbagai bidang. Kerjasama tersebut mulai dari kesehatan, pertanian, hingga pengembangan 3 wilayah proyek strategis nasional atau PSN yang berada di Kabupaten Kolaka. Sebelumnya, kerjasama Unhas dan pemerintah Kabupaten Kolaka masih terbatas pada bidang pendidikan dan riset. Rektor Unhas Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc mengatakan, perluasan kerjasama ini untuk meningkatkan kolaborasi antara akademisi dan pemerintah daerah, khususnya dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas.
Rektor Unhas yang akrab disapa Prof. JJ pun berharap kerjasama tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kolaka, termasuk dalam memanfaatkan momentum Universitas 19 November sebagai kampus negeri di Kolaka, serta pengembangan 3 wilayah proyek strategis nasional yang ada di Kolaka. Insya Allah akan menjadi momentum awal bagi Universitas Hasanuddin untuk melanjutkan kerjasama yang sudah pernah ada, tapi dengan komitmen Pak Bupati yang saat ini menginginkan kontribusi dan kerjasama lebih besar lagi, maka kami menyambut baik. Mudah-mudahan awal yang akan mengakselerasi berbagai potensi, optimalisasi berbagai potensi yang ada di Kolaka demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sana, dan juga saya kira membuka peluang bagi Universitas Hasanuddin untuk bisa berkontribusi secara signifikan. Senada, Bupati Kolaka, Amri menyebut jika segala potensi yang dimiliki Kabupaten Kolaka akan memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah, khususnya pada bidang-bidang yang dijajaki dalam kerjasama tersebut. Kerjasama ini sudah berlangsung lama, namun hari ini kami memperluas kerjasama ini. Kalau selama ini di bidang pendidikan, kemudian termasuk riset di keberadaan USN sebagai kampus negeri Kolaka, hari ini kita perluas dengan di bidang kesehatan, ya, dengan bidang-bidang pertanian mungkin dalam arti luas. Ya, ini yang kita berharap bukan hanya kerjasama di atas kertas, tapi kita berharap ini ada aktualisasi yang kemudian memberikan kontribusi kebermanfaatannya untuk masyarakat di Kabupaten Kolaka. Itu yang kami sangat harapkan, dan kami yakin dengan segala potensial di Kolaka, kemudian tadi disampaikan Pak Rektor 4 PSN, insya Allah ini akan menjadi bagian dari pelaku pembangunan di Kabupaten Kolaka. Amri menambahkan, dengan adanya kerjasama tersebut, Pemda Kolaka berkomitmen untuk terus membangun sinergi demi mendorong pembangunan daerah dan pengembangan ilmu pengetahuan. Zulkarnain Jumar Taufik, Aminah Rahma Ahmad, Unhas TV. Pemirsa, dunia pendidikan belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID, dan ini tercermin dari relatif tingginya jumlah siswa yang bolos. Tapi fenomena ini berbeda untuk beragam kelompok warga, dan paling parah berdampak adalah anak warga suku asli Amerika alias suku Indian. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Kota San Carlos di negara bagian Arizona dulu memiliki tingkat bolos kronis tinggi. Pada tahun ajaran sebelumnya, sekitar 76% anak sekolah di wilayah ini masuk kategori bolos kronis, yaitu kondisi di mana seorang siswa bolos 10% atau lebih kegiatan belajar di sekolah. Hampir seluruh siswa adalah dari komunitas asli suku Apache. Kids are comfortable with not going to school. They don't have anything to look forward to. They don't have a hope, have a future. It's what they see, it's what they're used to, it's what they grow up in. Just by looking in the community, one would think that this is not somewhere you would want to have a future. Kondisi di San Carlos mencerminkan keadaan siswa dari suku asli alias suku Indian yang memiliki angka bolos lebih tinggi. Menurut pantauan kantor berita Associated Press, angka bolos siswa dari suku Indian maupun suku asli Alaska lebih tinggi sekitar 9% dibandingkan rata-rata siswa di sekitar separuh negara bagian. A lot of times, I'll get a student who'll come in, I don't want to go to class. Or I get it, a report from our truancy officer, hey, this kid hasn't been in school X amount of days. So I'll reach out and talk to them, hey, what's going on? Distrik Sekolah San Carlos lalu membuka sebuah pusat komunitas yang bekerja sama dengan tenaga medis hingga penyalur bantuan pangan. This area offers support to our students here at San Carlos High School. Social, emotional support. They need to talk about something, whether they're dealing with something here at school, they're dealing with something at home domestically, dealing with something socially with their friends. They can come here and talk and get that support. They also can come in if they need any hygiene products, any hygiene care, deodorant, socks. Sejak berbagai layanan ini disediakan, angka bolos kronis turun dari 76% sebelumnya ke 59%. A lot of those students that drop out or don't come to school, they're not given that attention at home, are given the proper support or guidance that they need at home. But for them to have the care center is important to them. We live on the reservation, and a lot of us
are trying to survive, are really trying to survive, and I know students are trying to survive, especially after the pandemic has really took a toll on the mental health. Pengajar di penjuru Amerika Serikat terus berupaya untuk mengurangi jumlah siswa yang bolos sekolah, dan angka bolos kronis memang lebih parah dibandingkan sebelum pandemi di sebagian besar negara bagian di Amerika Serikat. Pendekatan yang ditempuh adalah perbaikan data agar sistem absensi lebih akurat, lalu juga peningkatan komunikasi dengan orang tua. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Monas Daily hanya di Monas TV. Saya Andrea Ririn Karina, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.